Tidak ada kata gagal. Yang gagal adalah yang berhenti permanen tanpa melakukan lagi. Yes. Itu baru. Iya. Itu yang menjadi acuan buat saya. Ketika saya terjatuh sedalam-dalamnya lautan, Iya. Tidur lagi. Iya. Ada semua. Jadi semua ilmu ada di Rasulullah sebenarnya. Tinggal aplikasinya bisa kita ambil enggak? Gitu. Dan semoga ini jadi siar ya Pak ya. Yes, bismillah. Bismillah. Ya, karena dengan kebaikan-kebaikan itulah Allah sudah pasti Allah akan memberikan lebih. Kedua, Allah selalu membersami dengan orang-orang yang sedang berjuang. Jadi yang ketiga, kita harus punya jaringan nih. Sudah punya circle, nggak punya jaringan? No, saya yakin. Networking is the new currency is business. Masya Allah, ya. Keren. Jaringan adalah mata uang terbaru buat bisnis kita. Ketika kita punya jaringan, kita punya produk bagus, bisa terjembatani, bisa terkoneksi. Ini yang penting buat para pelaku usaha. Kalau kita sudah punya jaringan, insya Allah lebih bagus prosesnya, lebih aman perjalanannya, karena kita sudah ada relnya. Yang terpenting. Sumber energi siapa? Saya ikuti, saya lakukan, praktekkan, maka akan terwujud dan terjadi apa yang sesuai dengan kita inginkan. Clear? From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sahabat famous, welcome to From Minus to Zero and Sharing Higher, podcast yang selalu membuat kita banyak belajar tentang kehidupan narasumber yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan sosok yang sangat istimewa dan luar biasa. Beliau sarjana ekonomi, mendedikasikan hidupnya di sosial. Benar-benar luar biasa. Sekarang beliau sudah hadir di From Minus to Zero. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Kamsono. Oke, thank you. Sudah diberikan ruang buat saya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi pengalaman, ilmu dan yang lainnya. Masya Allah. Untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, amin, keselamatan, sehingga apa yang kita kontribusikan adalah bagian dari tugas kita untuk masyarakat Banyumas Raya. Amin. Masya Allah. Di posisi jenengan nih sebagai seorang ketua UMKM dan pemasaran, ruang lingkupnya kerjanya apa aja itu Pak? Baik, izin sebelumnya saya Kamsono ya, kebetulan saya bergerak di bidang pemasaran, promosi dan pemasaran. Aktivitas saya sebagai aktivis trainer, aktivis UMKM juga, dan bahkan sebagai penyuluh swadaya. Kebetulan saya punya program secara pribadi bagaimana mengembangkan diri saya untuk masyarakat khususnya yang ada di Banyumas agar bisa tercover, terkomunikasikan dan bisa membantu mereka untuk bertumbuh. Masya Allah. Salah satunya adalah kita punya wadah, yaitu Sahabat Niaga Banyumas. Itu bagian tugas saya, kita jembatani beliau-beliau agar usahanya ini bisa berkembang, berjalan. Lah, bagaimana caranya? Ini adalah PR saya. Salah satunya kita ada tim yang memang luar biasa juga buat saya, buat teman-teman yang lain, agar para pelaku usaha yang ada di Banyumas ini memang betul-betul punya power, punya tujuan. Goalnya ada, bukan hanya sekedar saya usaha nih segini aja, tapi kita coba arahkan. Baik secara mental, spiritual, finansial pun harus. Itu wajib syaratnya. Ya. Langkah-langkahnya nih Pak untuk menempuh itu semuanya. Sangat mudah sebenarnya. Masya Allah. Satu, punya keyakinan diri. Ya. Yang utama itu keyakinan ya Pak. Keyakinan modal diri. Banyak, tapi tanpa keyakinan. Tanpa ada keyakinan, nggak akan mungkin terjadi. Siap. Yes. Dengan keyakinan itulah maka satu visi akan terbentuk. Akan terbentuk dengan satu visi ini. Mau sesulit apapun, kalau satu visi membangun fondasi seperti apa akan terwujud. Kemauan kita tinggal keyakinan. Yang penting yakin utamanya ya Pak. Yes. Keduanya? Kedua,
harus memiliki circle. Ya, kenapa? Dalam sebuah pergerakan UMKM, usaha, bisnis, kalau kita hanya mengandalkan diri kita Kita sendiri, pribadi. saya yakin Banyak masalah. stuck banyak di tempat, banyak mengeluh, Iya. yang ada hanyalah aduh dan aduh. Ada masalah, tidak tahu yes, solusinya. tidak ada solusinya karena nggak punya circle. Tapi ketika kita memiliki circle, insya Allah ada solusi-solusi yang didapatkan. Nah, Sejalan ya dengan agama kita, silaturahmi, yes, pastinya membuka rezeki itulah yang utama. Dengan kita podcast bisa, ini kita juga membuka rezeki betul. untuk belajar. Yes. Karena banyak di media sosial sekarang ini, zaman-zamannya anak-anak Gen Z itu maunya yang instan. Yes. Betul. Taunya hasil, Yes. nggak tahu prosesnya seperti apa. Betul. Yang ketiga nih Pak, Oke. lanjut. Jadi yang ketiga, kita harus punya jaringan nih. Sudah punya circle, nggak punya jaringan, no. Saya yakin. Networking is the new currency is business. Masya Allah, Ya. keren. Jaringan adalah mata uang Mata terbaru uang terbaru. buat bisnis kita. Iya. Ketika kita punya jaringan, kita punya produk bagus, bisa terjembatani, bisa terkoneksi. Ini yang penting buat para pelaku usaha. Kalau kita sudah punya jaringan, insya Allah lebih bagus prosesnya, lebih aman perjalanannya, karena kita sudah ada relnya. Iya. Yang terpenting. Kalau produk bagus, tapi kita nggak punya rel ataupun lokomotifnya, kita hanya punya lokomotif teman rel, Betul. bingung jalannya kemana. Bingung. Nah ini yang menjadi PR kita, bagaimana dengan produk bagus, pemasar target marketnya ada, ya salah satu itu jaringan kita. Masya Allah. Dengan adanya jaringan tersebut kita punya jembatan. Iya. Bisa juga nih kita butuh temen, butuh produk ketika di Jakarta tidak ada, karena kita punya circle, karena kita punya jaringan, sudah kontak, saya butuh barang ini. Kita pelaku usaha ada. Kenapa tidak bisa dilakukan? Masalah cepat terpecahkan ya. Yes, itulah makanya dari 3 poin ini penting bagi para pelaku usaha, bagi pebisnis, bagi kita semuanya yang punya usaha. It's okay dengan 3 hal ini. Iya. Walaupun produk bagus, nggak punya 3 hal ini, majunya pelan. Ya, karena tidak ada yang membawa, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mensupport. Gitu. Masya Allah, semoga dengan adanya jenengan podcast di sini, semua orang terbuka, lebih terbuka, lebih ikutin perkembangan zaman ya. Karena mungkin dulu orang dengan usahanya sendiri gak mau dengan berbagi dengan yang lain. Betul. Tapi sekarang dengan berbagi malah kita akan menambah value diri, menambah potensi. Iya, potensi. Terus orang di luar sana sekarang kan banyak yang ikutan program franchise itu kan. Kalau nggak dari orang yang profesional untuk mengembangkan produk tersebut, itu nggak akan jalan. Nggak akan. Kalau pola pikirnya masih masa lalu untuk diri sendiri, hasilnya ya hanya segitu-gitu aja. Betul. Di lokasi itu, di lokasi Purwokerto misalkan, dia terkenal. Di luar sana siapa itu? Masya Allah, keren. Makanya saya bukan sedikit malah, saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Masya Allah. Ada beberapa hal faedah kita keluar dari rumah nih. Ada beberapa faedah. Satu, menghilangkan kejenuhan. Saya hadir di sini nih. Mungkin di rumah punya sedikit masalah atau apa. Ketika saya bertemu dengan panjenengan, banyak ilmu, banyak insight yang saya dapatkan. Jenuhnya hilang, betul nggak? Yang kedua, mencari ilmu. Di momen hari ini saya banyak ilmu yang didapat. Salah satunya dari panjenengan. Karena saya harus belajar. Di ruang-ruang pertumbuhan itu akan banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Masya Allah. Yang ketiga, salah satunya adalah relasi, teman, saudara. Ini bagian dari persaudaraan, ya kan? Bagian dari teman yang menjadikan langkah kita untuk berkembang, bertumbuh. Itu. Langkah kecil yang luar biasa ini menurut saya. Jadi langkah 1000 langkah ke depan itu dimulai dari langkah pertama. Nah, usaha-usaha yang
sekarang lagi bertumbuh ataupun mereka para pekerja nih ingin menambah perekonomian, buka usaha baru, itu langkah utamanya di UMKM nih yang lagi hit sekarang kan, itu apa itu Pak? Oke, langkah utama bekal para pelaku usaha adalah satu, otomatis punya produk. Produk yang jelas. Produknya harus ada, ya kan? Nggak mungkin hanya sebatas khayalan saja. Saya pengen berkembang, pengen maju, tapi produk nggak ada, nggak ada solusi. Satu produk. Kedua, ketika produk sudah ada, ketika produk sudah bagus, perizinannya nih ada nggak? Itu salah satu faktor utama di era sekarang. Produk sebagus apapun, harus ada perizinannya. Itu penting. Dan kita di Sahabat Niaga Banyumas ini mencoba carikan solusi bagaimana agar para pelaku usaha ini ya bisa terjembatani di situ. Salah satunya dengan langkah awal memiliki NIB. Nah, nomor induk berusaha itulah yang nanti sebagai langkah awal produk Bapak Ibu semuanya yang ingin memiliki cita-cita tinggi, memiliki produk bagus dan bahkan bisa berkembang, NIB-nya sudah ada belum? Alhamdulillah. Itu dipermudah ya di sangat Banyumas. Kita bantu 1000% clear bisa memiliki NIB. Biayanya berapa itu Pak? 0 biaya. Luar biasa, Masya Allah. Seperti itu. Ya. Tinggal ada kemauan nggak, ada keyakinan diri dengan itu. Iya. Masya Allah, keren. Terus banyak nih UMKM, terus orang yang mau usaha pengen nih punya sertifikasi halal, dijembatanin nggak di? Wah, inilah programnya pemerintah dong. Kita harus dukung bagaimana layaknya sebuah produk ketika itu sudah tercatat dalam produknya halal. Secara otomatis produk tersebut sudah terkoneksi oleh dinas terkait, sudah terbaca oleh orang banyak. Saya yakin produk ini akan menjadikan value yang luar biasa. Masalahnya masyarakat kita kan kebanyakan Muslim ya. Jadi mereka melihat produk itu walaupun enak atau enggak, keduanya itu halal. Kalau sampai ini dipermudah, itu kan bagi UMKM sangat luar biasa. Karena banyak di luar sana itu ngurus perizinan bingung mulai dari mana, caranya gimana, terus biayanya berapa, itu kan menjadi momok. Itu tadi yang dari awal saya sampaikan ya. Adaptif, circle, jaringan. 3 hal inilah yang akan mereka dapatkan di UMKM yang sedang saya kembangkan. Sinagamas ini ya? Sinagamas. Oh keren, ini luar biasa. Kita punya slogan juga. Sinagamas. Sinagamas istimewa. Sinagamas luar biasa. Sinagamas jaya, jaya, jaya. Jaya selalu. Harus biar mereka bertumbuh jaya semuanya. Amin. Indonesia akan lebih kuat. Caranya bergabung nih? Sangat mudah. Ya, kita punya wadah di situ. Ada link untuk pendaftarannya. Cukup mendaftar nama, alamat, produk, kita akan coba jembatani di situ. Lewat aplikasi apa? Aplikasi. Ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Luar biasa, selangkah lebih maju. Harus, karena ini eranya udah beda. Digital ya? Yes. Ya. Masya dari Allah. 4.0, 5.0 itu harus sarjana kita ekonomi lakukan. luar biasa ini. Masya Allah, keren. Itu seperti itu. Jadi ini kan kita live nih Pak. Yes, oke. Live kan nih Mas? Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dari ini ada nggak Mas? Dari apa? Dari online? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Ya, misalkan ada pertanyaan yang nggak ditanyakan oleh saya, kan bisa lewat itu. Boleh. Siap. Karena orang yang terjun langsung di bidangnya itu mempunyai pertanyaan yang pas dan cocok. Ya. Nah, kalau saya kan nggak terjun di bidang tersebut, mungkin pertanyaannya agak ya sesuai dengan cara pandang saya lah. Insya Allah sih mewakili lah ya. Sudah mewakili. Sangat mewakili. Ya. Karena keterbatasan saya sebagai manusia yang banyak kekurangan lah.
Manusia itu hidup perlu saling melengkapi sebenarnya. Masya Allah. Ya, ketika kita saling melengkapi, tujuan apapun itu akan segera terwujud. Barakallah. Si A belum punya nilai B, karena si B punya nilai, akhirnya terlengkapi di situ. Nah, maka dari itu, kalau saya boleh katakan, ya, kalau mau bergerak, kalau mau maju, saya ada sedikit tips bagaimana agar mereka bisa maju. Allah. Ya, Masya Allah. teman Iya. sama dengan nasib. Ubah teman, ubah nasib. Clear. Clear. Yes. Saya luar biasa nih, keren. Teman lama biarin saja. Oh gitu. Ya, Ah, tetap itu bagian dari teman kita. Tapi kita ayo cari teman-teman baru yang membangun, ya. Siap, Otomatis akan menjadikan kekuatan kita, fondasi kita, sehingga kita akan ikut bertumbuh di dalam circle tersebut. Apa kita harus keluar dari circle yang sekarang atau gimana itu, Pak? Untuk berubah? Tidak. Makanya tadi saya awal sampaikan bahwasanya teman adalah sama dengan nasib, ubah teman, ubah nasib. Teman lama biarkan, tetap itu adalah bagian sejarah kita, bagian pertumbuhan kita. Akan tetapi dengan langkah lebih maju, kita punya teman-teman yang lebih produktif, Menambah teman, menambah circle. ilmu, menambah circle yang menjadikan salah satu solusi ketika kita melangkah ke depan. Pasti disitulah akan menemukan titik-titik baru, ya, ekosistem baru untuk pergerakan usaha kita. Masya Allah. Ini Iya. penting sekali. Penting. Ya, satu itu. Dan yang kedua adalah belajar. Jangan pernah berhenti. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Ya, Masya Allah. kalau engkau tidak pernah mau lelah dengan belajar, maka kamu harus sanggup menghadapi kelelahan di belajar masa tersebut. tua. Iya. Masa tua. Masya Allah. Luar biasa. Saya ngelihat ini jenengan di ini kegiatannya padat. Terus sebagai ketua promosi di Sinagamas ini ada gaji atau apa itu? Oke. Ya. Banyak sekali tetangga saya, Ah, teman-teman saya mengatakan seperti itu. Kamu sebenarnya di Sinagamas dapat apa sih? Iya. Saya jawab sederhana aja. Allah sudah menjanjikan, ya. Allah sudah menjanjikan bahwasanya ketika kita kontribusikan hal-hal baik kepada banyak hal, banyak orang, pasti, sekali lagi ditebalkan, pasti Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita dapat. Masya Allah. Clear. Dan itu pasti terjadi. Saya yakin 1000%. Luar biasa. Ini yang saya banyak belajar dari jenengan. Sosialnya tinggi banget. Kita hidup sekali. Ketika kita punya ilmu, ketika kita punya sesuatu, kenapa nggak disampaikan? Iya. Kenapa kita tidak memberikan? Tugas kita hidup itu kok. Nggak banyak-banyak, cukup memberikan. Ketika pemberian itu positif, ketika pemberian itu memberi dampak hal baik pada banyak orang, sudah selesai. Masya Allah. Allah sudah menjanjikan itu. Iya, kata Imam Syafi'i juga bilang bahwa kalau air dalam keadaan diam Yes, tidak digunakan itu akan bau. betul. Tapi kalau beriak, bergerak, dimanfaatkan, dia akan nggak habis, terus bertambah. Seperti ilmu kita mungkin ya Pak. Betul sekali. Masya Allah. Maka dari itu tugas kita memberi ruang. Nah, ini Memberi jenengan, ruang. kata Imam Syafi'i benar-benar jenengan jalankan ini ya. Yes. Masya Allah. Itu sudah pasti karena ilmu pasti. Pasti. Karena beliau-beliau sudah jelas sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah ditentukan, ditakdirkan bagaimana membangun peradaban dunia ini melalui beliau-beliau, sehingga kita harus mengikuti jejaknya. Idola kita itu ya Pak. Yes. Luar Itu. biasa, Masya Allah. Ya, Nabi kita juga seorang pembisnis ya. Yes. Bisnis di umur sekitar 18 tahunan itu dia Kurang udah, lebih betul. iya, beliau udah berdagang, berniaga ke antar negara malah. Betul. Itu kan luar biasa ya. Yes. Yes. Di zaman jahiliyah
tapi beliau pembisnis yang luar biasa. Iya. Karena Rasulullah sudah sebagai contoh Suri teladan bagi umatnya. Iya. Tinggal umatnya saja mau atau tidak, yakin atau tidak sebenarnya. Semua ada pada diri Rasul, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada semua. Jadi semua ilmu ada di Rasulullah sebenarnya. Tinggal aplikasinya bisa kita ambil enggak, gitu. Dan semoga ini jadi siar ya Pak ya. Yes, Bismillah. Bismillah. Ya, karena dengan kebaikan-kebaikan itulah Allah sudah pasti Allah akan memberikan lebih. Kedua, Allah selalu membersami dengan orang-orang yang sedang berjuang. Insya Allah Pak. Ya, itu udah clear pasti. Contohnya saya juga nih Pak. Yes. Saya itu pernah ngedrop nih. Niat utama pertama podcast ini kan niatnya ingin umur kedua lah. Yes. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dari pribadi saya pribadi, walaupun narasumber. Yes. Terbentur di 2 podcast berikutnya, awal-awal itu kita ngerasa, loh, nggak ada yang nonton, nggak ada manfaatnya, apa gimana, apa saya harus berhenti dari ini. Ya. Tapi alhamdulillah balik lagi, itu mungkin karena ada masukan dari tayangan bahwa orang YouTuber itu penghasilan segini gitu. Saya balik lagi, astagfirullahaladzim, kan arah saya bukan ke sana. Arah saya insya Allah ingin berbagi. Mau ada yang nonton, alhamdulillah. Yes. Iya. Ada yang nonton ya, kita semakin semangat bahwa ini benar-benar bermanfaat. Iya, karena orang yang pernah jatuh itu terkadang dikasih modal pun dia nggak bisa bangkit, karena dia masih dalam belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Betul. Tapi kalau ada motivasi, pengalaman pribadi yang di-share seperti ini, kalau baca buku pengalamannya ini seperti ini nih, itu kurang klik lah ya. Tapi kalau jenengan langsung nih yang menceritakan pelakunya dan bisa keluar dari titik terendahnya. Nah, ini pertanyaan utama di From Minus to Zero. Yes. Jenengan bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti ini, dedikasinya ke sosial, agamanya alhamdulillah ya, bisa menjalankan praktek. Bismillah. Banyak orang yang teorinya bagus tapi prakteknya kurang. Yes. Tapi jenengan luar biasa ini. Bismillah. Baru ya alhamdulillah, saya bersyukur bertemu dengan orang-orang baik. Tunjukkan dengan adanya podcast ini, saya alhamdulillah kemarin ketemu dengan seorang dokter dari dosen UI. Luar biasa dia. Beliau seorang yang luar biasa, mendedikasikan sedekahnya luar biasa, bikin masjid ini, masjid Cibata Merah di Purwokerto. Yes. Itu bener-bener pure beliau semuanya. Semoga beliau dikasih panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan selalu diberkahi umurnya. Amin. Nah, ini pertanyaannya. Seorang Anda ini, apakah pernah di titik terendah, dan gimana cara keluarnya biar sahabat famous ini yang merasa senasib bisa keluar dari posisi yang pernah Anda lalui? Sebelum saya jawab, saya ada tips buat teman-teman semuanya, sahabat Niaga Banyumas, agar kita punya energi baru, pertumbuhan baru, proses perjuangan untuk membangun usahanya akan lebih kuat. Masya Allah. Salah satunya adalah prinsip saya, tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Yang gagal adalah yang berhenti permanen tanpa melakukan lagi. Yes. Itu baru. Iya. Itu yang menjadi acuan buat saya. Ketika saya terjatuh sedalam-dalamnya lautan, karena masih diberi nafas, diberi umur, berarti saya bisa masih diberi kesempatan untuk muncul di permukaan.
Iya. Sangat mudah menurut saya. Dalam arti mudah, asal kita yakin untuk bisa terbang, untuk bisa melakukan lagi, sehingga akan terwujud apa yang sudah terjatuh bisa bangkit lagi. Saya jujur aja di tahun 2007 kurang lebih waktu itu saya punya bisnis dengan rekan sekolah saya waktu itu, teman dekat juga, sahabat karib. Yuk kita bisnis gitu kan. Ini menarik bisnis. Kalau bicara bisnis bicara uang, ya kan? Secara umum seperti itu. Berarti saya punya penghasilan besar nih kalau bisnis. Seperti itu. Saya prinsipnya itu, dan saya prinsip 1000% percaya pada teman saya. Dengan modal ratusan juta, it's okay. Kita MOU, berjuang bersama, bangun bisnis kita agar maju. Amin. Menghasilkan. Amin. Akan tetapi dengan perjalanan waktu, kita sebagai kodratnya manusia biasa. Mungkin ada kelalaian, mungkin ada kesombongan, mungkin ada kemauan-kemauan yang tidak diharapkan sebenarnya. Yang terjadi apa? Bisnis saya hancur. Dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Tetapi dengan sejarah itulah, saya tidak pernah berpikir, aduh saya mending frustasi deh, mending saya berhenti deh. Tapi tidak. Saya yakin, optimis, dengan hilangnya uang saya akan bisa mengembalikan lebih dari apa yang hilang tersebut. Amin, amin, amin. Dari situlah sebagai ilmu saya, pelajaran saya punya semangat. Saya background saya ekonomi, betul. Saya berkiblat pada bapak saya waktu itu. Masya Allah. Bapak saya sudah usianya ke sana, punya lahan, bertaninya luar biasa. Ini yang memperjuangkan siapa lagi? Anak-anak muda saat ini pegang cangkul aja, no, gitu kan? Saya harus bisa. Saya prinsipnya harus bisa, walaupun nggak ada skill kecil apapun itu. Saya belajar pada ahlinya, mengejar sumber energinya siapa, dinas terkait saya pelajari, dan ikut seminar-seminar terkait bisnis-bisnis yang bisa membangun diri saya bertumbuh untuk lebih baik. Dari hal-hal itulah saya aplikasikan sebenarnya. Lahan ada, tanah subur, saya tanamkan pasti akan muncul tumbuh buah-buah. Karena saya punya prinsip, berbaiklah pada alam, niscaya alam akan memberikan lebih dari apa yang kita dapatkan. Sunnatullah hidayah. Yes. Makanya jangan pernah berhenti hubungan sumber daya manusia, alam. Itu adalah salah satu wujud sinergitas kita. Yang terjadi apa setelah perjalanan saya dengan perjuangan saya, cari modal ke sana kemari dan sebagainya, akhirnya bisa terwujud waktu itu. Bisa membangun bisnis walaupun skupnya mungkin masih sederhana, akan tapi karena repeating is learning, diulangi. Pengulangan adalah belajar, pengulangan adalah belajar. Alhamdulillah sampai hari ini banyak miracle yang saya dapatkan dengan perjuangan itu, keajaiban itu. Dan saya berprinsip monkey see, monkey do. Apa itu? Monyet melakukan, si anak mengikuti. Oh gitu. Yes. Monyet seperti itu kan? Nah, saya berarti sumber energi siapa? Saya ikuti, saya lakukan, praktekkan. Maka akan terwujud dan terjadi apa yang sesuai dengan kita inginkan. Clear? Masya Allah. Monkey see, monkey do. Yang terjadi sampai hari ini alhamdulillah, dinas terkait, pemerintah desa, bahkan lembaga-lembaga lain pun alhamdulillah kontribusi saya masih bisa dipakai untuk membangun masyarakat yang ada di Banyumas. Bahkan di luar Banyumas pun oke. Oh Masya Allah. Yes. Presentase ke luar Banyumas. Yes. Jalan. Nah, itu yang menjembatani kan nggak bisa semata jenengan bisa ngisi ngumpulin orang itu. Betul. Nah itu tadi dari tiga hal yang tadi awal saya sampaikan, adaptif, circle, jaringan. Kalau kita punya jaringan banyak,
insya Allah ilmu dapatkan, orang-orang hebat kita juga dapatkan, jaringan yang kita inginkan, harapan yang kita inginkan akan terwujud. Masya Allah. 3 hal ini sebenarnya. Orang hebat sehebat apapun kalau kita nggak punya jaringan, nggak akan terjadi. Masya Allah. Ini yang saya pakai prinsip itu. Sebenarnya dalam Al-Quran jenengan cuman gunain satu ilmu ya. Yes. Ruang lingkupnya panjang. Tapi Betul. satu ilmu cuman silaturahmi. Ya. Nah ini penting gunanya silaturahmi itu. Ya. Implementasinya jenengan mau jadi bertemu dengan siapa, terus networknya itu kan dalam cakupan silaturahmi. Betul. Dengan silaturahmi itu kita mengkontribusikan, memberikan dampak. Inilah yang energi yang kita dapatkan. Ada pahlawan nasional nih. Iya. Saya bisa belajar dari pahlawan nasional. Siapa itu? Beliau dari Filipina. Beliau bahkan diabadikan patungnya di Manila. Kalau orang-orang kita mungkin belajar di sana tahu siapa dia. Jose Rizal, Oh iya. pahlawan nasional Filipina. Filipina. Beliau pernah mengatakan sesuatu hal yang sia-sia adalah sesuatu hal yang tidak diabdikan untuk cita-cita yang agung. Nah, makanya cita-cita apapun itu kita kontribusikan untuk banyak orang. Dampaknya, hasilnya akan Kembali. kita dapatkan kembali. Nggak hari ini, nggak untuk saya, untuk anak saya. Masya Allah. Yes, Luar biasa. pasti itu. Iya. Saya aplikasikan itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini dengan perjuangan saya, istri saya, keluarga saya membangun pondasi untuk anak-anak saya tercinta. Bahkan kalau Bapak pengen tahu dalam ruangan Iya. belajar anak saya yang tertulis apa? Apa itu? Bagi anak yang tidak berprestasi dilarang bernafas di ruangan ini. Masya Allah. Nggak tertekan itu, Pak? No, karena punya keyakinan dan saya aplikasikan dari awal, bukan sebatas Oh iya, sebelum tulisan itu dibuat, yes. sudah ada langkah-langkahnya ya. Betul. Pendekatan. Iya, tidak spontan. Spontan. Kalau Ya, spontan terapkan itu ya nggak jalan. Mereka akan langsung berpikiran, ayah jahat nih, kan ya, gitu. jahat. Pasti. Iya. Setiap anak, pola pikir anak kalau dikekang terus diarahkan dengan cara pandang anak itu pasti ini ayah jahat. Karena mereka belum tahu kehidupan di luar seperti apa. Ayah ingin semuanya kan jadi orang yang lebih baik gitu kan. Betul. Tapi kan terkadang si anak ini kan belum sampai ke sana. Betul. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini jenengan salah satu menjalankan seperti cerita sahabat Rasul ya. Di umur senjanya beliau itu masih menanam pohon kurma. Kalau dipikir logika, Yes. umur sudah 70 tahun, hampir mendekati 80 tahun, dia masih menanam pohon kurma. Apa yang dia jawab setelah ditanyakan? Jenengan sudah tua, menanam ini pun, ini kapan panennya kamu tidak akan pernah merasakan. Tapi kenapa sahabat tanam? Jawabannya mudah. Karena saya menanam kebaikan Yes. untuk anak-anak saya, burung hinggap di situ, itu suatu pahala yang luar biasa. Kalau semuanya seperti itu kayaknya indah ya Pak. Yes. Masya Allah. Ini Anda jalankan, luar Yes. biasa, Masya Allah. Itulah yang bisa yang saya lakukan dalam hidup saya, sisa umur saya mungkin, karena kita nggak tahu. Ketika kita sudah banyak memberikan hal-hal positif, sejarah pun akan pasti mengatakan, Masya ya kan? Iya. Kebaikan seseorang di bidang apapun, ketika itu memang bermanfaat, sejarahnya ada pasti. Ada ya. Maka dari itu ayo kita buat sejarah-sejarah baru, pertumbuhan-pertumbuhan baru agar kita ada nilai lebihnya. Amin. Kita punya hal-hal baru yang bisa diberikan buat orang tua
bahkan buat anak-anak kita tercinta, Amin. keluarga kita tercinta, sehingga apa yang sudah kita perjuangkan itu banyak manfaat. Amin. Ini prinsip saya. Luar biasa, luar biasa. Di zaman, kembali lagi nih, Siap. uang 150 juta di zamannya panjenengan usaha itu tahun berapa kemarin? 2007, 2007. kurang lebih 2007. UMR Purwokerto itu sekitar 500, malah kurang dari 500 kan? Kurang lebihnya 500, betul. Iya. Berarti 150 juta pada saat itu kan miliaran itu, Pak. Yes, kalau Pada hari saat ini, sekarang. hari ini, Dikerusin dengan nilai emas, nilai tanah itu kurang lebih 1 M. 1 M. Yes, Iya. betul. Untuk menghilangkan rasa down-nya itu kan harusnya sebagai orang manusia umum biasa pasti down. Yes. Iya, melemah itu semua. Oke. Jadi bicara manusia biasa, Ini, Pak. siap. Pasti punya ketakutan. Ya. Ketakutan itu hal yang wajar menurut saya. Iya. Tapi ketakutan itu dibekali plus. Ketakutan itu dibekali dengan plus tindakan, ya. Dan tindakan itu dibekali dengan spiritual. Masya Allah. Balik lagi ya, Yes. kita ke agama. Kalau spiritual kita bisa terbentuk, ya, boleh katakan kita terjatuh dimanapun akan lebih tercover menurut saya. Masya Allah. Karena kita sudah punya bekal. Nurani kita sudah mengikhlaskan, ya ikhlas, bukan sebatas ucapan saja. Nah, dari proses inilah yang bisa saya tangkap bagaimana agar kita bisa melakukan yang lebih baik lagi adalah bagian dari sejarah itu yang kita pelajari sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai terjatuh dan terulang lagi. Ekstra hati-hati, menggunakan rel yang ada, dan belajar sama orang-orang yang positif. Orang-orang yang mau mendukung. Amin, amin, amin. Iya, kalau bicara di lingkungan, wah, mungkin maaf, kalau di lingkungan kita ada yang terjatuh, ada yang bangkrut, alhamdulillah ada pasti. Ya, karena di dunia ini ada dua orang. ya, karena di dunia ini hanya ada dua hal orang yang aneh. Aneh. Bahkan yang pertama ada pembenci, ada yang mencintai. Insya Allah. Tugas kita bersama dengan mereka yang mencintai kita, Mencintai orang-orang yang mencintai kita. Iya. Karena pembenci adalah ibarat orang minum racun berharap musuhnya yang tewas. Iya. Padahal dia yang akan tewas. Ini, jadi ini bagian dari langkah kita itu yang perlu kita bekali di situ. Iya, iya, iya. Luar biasa. Karena doa baik itu kan kembali ke kita ya. Betul, betul. Saya pasca kecelakaan ini kadang mengeluarkan air mata, Mas. Iya. Pernah kecelakaan juga ya? Saya ditabrak motor waktu itu nganter anak di Aji Barang. Ini saya pecah ini sebenarnya, hancur saya hancur. Coba. Oh, berarti menjadi Saya ada seorang pen ini. Kamsono ini ditempa fisik, ditempa Yes. bisnis yang Pokoknya tutup. luar biasa. Luar Iya, biasa. iya. Emang Masya Allah ya, Allah itu memberikan cobaan itu bukan karena benci, tapi karena cinta ya. Cinta. Saya percaya Masya itu, Allah, percaya ya. itu. Sehingga menjadi sosok Kamsono yang luar biasa, yang mau berbagi, ternyata ditempa dengan masalah yang Banyak sangat hal, luar biasa. banyak hal, betul sekali. Iya. Terus jenengan public speakingnya kan bagus nih. Saya lihat ada training juga ya, ngisi Yes, training ke sekolah-sekolah betul, itu sangat luar biasa itu. Buat sahabat famous ini jangan takut untuk melangkah. Yes. Pokoknya apapun itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Betul. Melangkah. Yang usaha, yang masih bekerja, kalau memang ingin keluar, Yes.
ingin menambah penghasilan, salah satunya kalau nggak mau mengorbankan usaha tersebut, pekerjaan tersebut, ya ikutlah franchise. Menurut jenengan ini franchise di UMKM, terus usaha-usaha yang ada ini bagi mereka yang masih ingin tetap berpenghasilan, Yes. belum bisa melepaskan penghasilan tetapnya, Yes. dan franchise ini menurut jenengan baik nggak sih? Oke, kalau bicara franchise sebenarnya dengan perkembangan zaman saat ini bagus, Bagus ya. tapi harus dikoreksi ulang. Franchise ini secara legalitas, secara proses perkembangannya itu bagaimana? Kan seperti itu. Kalau hanya sebatas mengikuti saja prosesnya tanpa ada bekal, tanpa ada pondasi yang kuat dari perusahaan tersebut, saya yakin bisa terjatuh dan terulang kembali. Amin. Ya. Dan salah satu langkah kita ketika ini bisa menjadikan poin, ada beberapa hal yang perlu teman-teman sahabat semuanya untuk menjadi bekal dalam usaha wirausaha ini adalah tadi, satu, mau belajar, Amin. kejar sumber energinya, siapa yang perlu kita pelajari, siapa yang perlu kita gali ilmunya. Disitulah dari 2 poin ini akan menjadi bekal kita awal membangun bisnis kita, usaha kita, sehingga yang terjadi nanti ketika ada sedikit benturan, gesekan dan sebagainya, kita sudah tercover dengan apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu itu. Itu bagian dari proses ini yang perlu kita dapatkan. Salah satunya tadi Panjenengan sampaikan seminar-seminar itu penting juga. Iya, karena itu akan membantu bagaimana kita sebagai pebisnis, wirausaha, punya skill, mungkin seminar public speaking, bisa juga personal branding, bisa juga ini bagian dari proses langkah kita sebenarnya sebagai bekal agar bisnis ini akan lebih bertumbuh, lebih maju. Amin. Iya, karena eranya sekarang dengan bisnis adalah salah satu pondasinya adalah public speaking. Iya. Ya. Dan investasi termahal sampai detik ini adalah investasi leher ke atas. Masya Allah. Yes. Luar biasa ya. Ya. Karena nggak akan pernah hilang ya. Iya. Sudah banyak manfaatnya. Kita ilmunya semakin berkembang, banyak ilmu, banyak agenda, banyak cara. Inilah pentingnya public speaking. Masya Allah, luar biasa. Ya, saya juga harus banyak belajar nih dari panjenengan karena public speaking saya nih kurang. Yes. Tapi saya nekat aja. Yes. Nekat usaha bikin podcast ini bener-bener kita bener-bener dari nol ini. Yes. Bikin podcast ini dengan siapa, mau dengan siapa podcastnya itu, tapi alhamdulillah niat kita moga diluruskan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu. Yes. Kan akhirnya Allah temukan dengan orang-orang baik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada pertanyaan lagi nih. Siap. Ada nggak sih cerita sukses dari anggota Sinaga Emas yang tadinya kecil sekarang besar, biar memotivasi nih kalau udah ada bukti kan? Yes. Mereka memotivasi, saya ikut deh gitu kan. Okay. Terkadang cara pandang di Konoha lah, maksudnya itu belum ada buktinya. Oke. Iya, kalau udah ada buktinya mereka langsung FOMO. Oke. Ya, saya ada sahabat saya, itu satu komunitas sahabat niaga Banyumas, namanya Ibu Haryati. Usianya kurang lebih 60 kurang lebih, itu satu. Yang kedua ada juga, dia masih muda juga, energik. Dia usahanya bumbu pecel. Oh. Ya, bumbu pecel. Di situ namanya Mbak Suci. Dia masih muda tapi punya pola pikir yang maju. Salah satu dari 2 orang ini memang sudah kita jembatani juga bagaimana
target market yang dia inginkan kita jembatani. Masya Allah. Ada beberapa pasar yang kita kembangkan ada di Jakarta. Sampai Ada- Jakarta pemasarannya? Yes. Toko modern ada 11 titik Jakarta kita eksekusi. Alhamdulillah sampai detik ini jalan. Kita bantu, kita Luar jembatani. biasa. Nah, agar mereka punya keyakinan pertumbuhan yang positif, Mm-mm. inilah tugas saya, tugas teman-teman membantu Masya Allah. agar mereka betul-betul bertumbuh. Bu siapa nih? Bu Haryati dan Bu Haryati. Bu Suci. Itu. Nah, ini penting. Mm-mm. Bukan hanya itu saja. Tugas saya adalah bagaimana mereka yang ada dalam rumah kita, Mm-mm. dalam lingkungan kita pun sama. Mm-mm. Kita perlakukan sama. Siapa yang mau maju, ayo kita berjalan bersama-sama, Iya. saling melengkapi Iya. agar semua bisa terjadi, semua bisa terwujud. Dengan komitmen kita, komitmen dari diri kita, insya Allah apapun itu akan melangkah satu persatu. Titik tertinggi salah satunya adalah mengawali apapun itu. Oh, titik tertingginya itu malah Iya. ya. Awal, mengawali langkah mengawali, pertama. langkah kita mengawali dulu. Iya. Kalau kok kita hanya sebatas, wah, saya pengen di Jakarta, ya, di hotel yang megah, tapi kita duduk manis, nggak ada gerakan, nggak ada ruang gerak, nonsense. Tidak terjadi. Iya, Sama dalam bisnis, kita mengawali dulu prosesnya. luar biasa. Situ. Ya, jangan kalah sama cicak ya. Yes. Cicak aja makanannya, rezekinya beliau nyamuk yang bisa Nyamuk terbang. Bisa terbang, kenapa Iya. bisa nangkap? Karena bisa nangkap. Kita harus benar-benar yakin. Betul. Karena kita dalam hidup ini harus bergerak. Jangan aja berpikir, atur strategi, tapi nggak ada actionnya. Yes. Action penting sekali. Action penting. Itu bagian dari eksekusi agar mencapai tujuan. Goalnya di situ. Ada strategi khusus nggak sih untuk UMKM bisa bersaing di luar Purwokerto ataupun di Purwokerto? Sebenarnya tipnya sederhana ya. Menurut saya tipnya sederhana. Satu, punya keinginan bertumbuh. Iya. Ya. Yang kedua, selalu melakukan. Tadi yang saya sampaikan, repeating, diulangi terus menerus. Dari 2 poin ini, apapun yang terjadi akan menjadi batu loncatan, menjadi senjata adanya sebuah progres, perkembangan. Iya. Kalau kita dari 2 poin ini tidak melakukan salah satu pun, nggak mungkin. Seperti itu. Jadi ya utamanya itu. Ayo kita bangun, baik bangun diri kita sendiri, bangun bisnisnya. Iya. Ini Berarti terpenting. langkah awalnya dari dirinya Yes. si bisnis pembisnis itu. ya. Iya. Bangun diri salah satunya apa? Melalui seminar, belajar, mungkin seminar-seminar, atau mungkin sumber-sumber yang perlu digali, kita gali. Itu. Lah, dari hal itulah nanti akan dampaknya ke arah lebih maju. Ini kan lagi marak nih bisnis online. Yes. Ya, itu kan sekarang UMKM itu kan banyak yang pakai Shopee Food itu. Yes. Banyak tetangga saya atau banyak keluhan dari UMKM lainnya itu nggak bisa mendaftarkan di GoFood, atau itu ada ini nggak sih, ada bantuan dari Sinaga Mas untuk itu? Jadi tadi yang saya sampaikan dari awal, bagaimana Sinaga Mas membangun organisasi ini secara sosial, salah satunya adalah satu, agar para pelaku usaha yang tergabung atau dalam rumah Sinaga Mas bisa belajar bidang apapun, baik secara ilmu modern, ilmu yang lain, kita bekali. Ada Langkah trainingnya awal. itu, Pak? Ada. Jadi Diadakan ada setiap bulan atau gimana itu? Apa sesuai dengan kebutuhan? untuk kebutuhan kita yang nanti di bulan Januari kita ada training leadership camp. Leadership. Yes. Karena bicara bisnis adalah bicara kepemimpinan. Itu clear. Bicara kepemimpinan adalah prioritas utama bagaimana membangun bisnis. Iya. Membangun diri kita adalah kepemimpinan.
Jadi harus diri kita bangun dulu. Jadi leader dulu. Leadernya diri kita sendiri dulu. Kalau mau memimpin banyak orang, ya, memimpin banyak orang tanpa harus punya bekal diri kita, akan jalan menurut saya. Gitu. Masya Allah, keren. Statement nih Pak Kamso untuk penonton sahabat famous From Minus to Zero and Sharing Hager nih. Yes. Biar sahabat di luar sana bisa satu energi nih sama Oke. Pak Kamso. Oke. Baik, dalam membangun visi, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah organisasi, salah satunya adalah utamanya adalah visi yang sama dulu. Yeah. Visi yang sama. Ketika visi ini sama, kita akan membangun rumah, membangun bisnis sebesar apapun pasti terwujud. Amin. Karena langkah demi langkahnya itu sudah seirama, tanpa ada percikan, tanpa ada gesekan. Visi ini penting, di mana program kita adalah membangun mereka untuk maju, bertumbuh, dan harapan besar saya dengan visi yang kita kembangkan adalah menjadi para entrepreneur muda yang mandiri nantinya setelah kita bekali di Sinaga Mas. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan banyak belajar di situ, akan menjadi contoh untuk Banyumas sekitar, para pelaku usaha yang produktif, maju, punya keyakinan dan energinya sama. Yes, itu. Karena kalau jalan aja satu atau lainnya itu nggak serasi, akan pincang. Betul. Yang penting kalau masuk dalam komunitas Sinaga Mas itu harus visinya sama dulu ya Pak. Yes. Insya Allah semoga podcast hari ini bermanfaat buat semuanya, buat warga Banyumas dan seluruh Indonesia, motivasi buat para UMKM, terus bagi pelaku bisnis. Yes. Semoga di luar sana dengan podcast ini banyak yang seperti Pak Kamso ini, pasti kebutuhan biaya untuk mengumpulkan orang, untuk training, Yes. itu kan butuh biaya ya Pak. Betul. Iya. Betul. Di sini Pak Kamso jangan sampai berjuang untuk sendiri ya. Yes. Sebagai seorang muslim, sesuai dengan profesinya, beramallah dengan sesuai dengan profesinya. Yang punya uang beramal dengan uang, yang punya ilmu beramal dengan ilmu. Betul. Masya Allah. Betul. Semoga Bapak juga membukakan ya untuk ada donasi atau Yes. untuk melancarkan programnya Bapak kan perlu biaya besar ya. Betul. Semoga dengan acara podcast ini bisa buka donasi, walaupun ini ide saya, Yes. bukan idenya Pak Kamso, Yes. karena saya ikut di dalamnya Pak Kamso itu pasti membutuhkan biaya. Karena Pak Kamso ini mondar-mandir Solo ke ini pakai uang pribadi semua ya Pak. Masya Allah, itu semua dedikasinya bener-bener buat warga Banyumas ya Pak. Yes. Tapi kita ngerasa kayaknya gitu aja. Tapi kalau tahu perjalanan jenengan, terus luar biasa dedikasi jenengan buat warga Banyumas ini, Masya Allah. Karena saya punya prinsip biar mereka semua baper, bawa perubahan. Masya Allah, keren, baper. Kata-kata yang keren tuh, baper, bawa perubahan. Yes. Ya. Saya juga baper nih, bawa perubahan untuk semua orang, untuk jangan sampai berhenti di titik tersebut, maju. Karena satu garis lurus untuk kesuksesan itu dimulai dari titik. Yes, mengawali. Yes. Ya. Jangan kecil hati. Kalau udah jatuh, jangan kecil hati. Karena pengusaha yang sukses itu jatuhnya berkali-kali. Betul. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Ya. Kalau di sini, di podcast ini bisa belajar bahwa jatuh itu adalah berkah menurut saya saat ini. Masya. Karena saya jatuh sebagai pengusaha
di Jakarta. Yes. Berkah saya di sini menambah ilmu, ketemu dengan jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap. Masya Saling melengkapi. Allah, saling melengkapi ya. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anto bisa Sama-sama. ketemu di episode berikutnya. Siap. Energi buat saya hari ini. Masya Momentum yang luar biasa. Amin 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 amin. Luar biasa. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Untuk sahabat yang merasakan ada manfaat, berbagi, bersedekah itu nggak mesti dengan harta. Tapi like, share, dan komen itu salah satunya penyebar kebaikan. Share ke orang yang terdekat yang lagi membutuhkan, sertifikasi halal, pengurusan izin, semuanya gratis. Bisa hubungin link di bawah ini ya Mas. Insya Allah. Yap. Sekali lagi, jangan pernah berhenti bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur.